Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 8 desain akuntansi kelas C akan memaparkan materi terkait chapter 3 yakni Managing System Project. Sebelumnya berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Lintang Aji Kusuma Dewangga, kedua ada Yusma Abinaya Tasikma Akmal, ketiga ada Ahmad Saifuddin Zuri, keempat ada Rian Emon Ginting, dan yang terakhir saya sendiri, Dwi Atmasa Saputra. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan materi. Oke, selanjutnya adalah pengenalan terkait project management. Jadi project management, karena kali ini kita bicara terkait sistem desain. Jadi project management ini adalah seorang IT profesional yang melakukan planning atau perencanaan dan scheduling atau penjadwalan, monitor dan controlling, dan reporting terkait sistem informasi development atau pengerjaan development sistem informasi. Nah, apa sih yang membentuk sebuah proyek? Jadi sebuah proyek yang sukses itu adalah proyek yang diselesaikan tepat waktu dengan anggaran yang telah direncanakan, dan disajikan sebagai produk yang dapat memenuhi kebutuhan usernya. Nah, dari sini kan berarti sebuah proyek ini ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Ini ada waktu, budget, dan scope. Nah, 3 aspek ini nantinya membentuk yang namanya project triangle atau segitiga proyek. Jadi setiap proyek itu perlu ditentukan mana yang lebih penting antara ketiga aspek ini. Jadi sebuah proyek itu nggak bisa itu bagus, cepat, dan murah. Jadi perlu ada aspek yang sedikit dikorbankan. Nah, tapi ketika kita memilih aspek mana yang perlu ditentukan, mana yang lebih penting, maka kita mau nggak mau harus mengorbankan aspek yang lainnya. Misal ketika kita memilih waktu yang cepat dan biaya yang murah, maka skopnya tentunya akan lebih kecil. Atau waktu yang cepat, skopnya yang menjangkau lebih luas, maka biayanya tentu akan lebih mahal. Oke, selanjutnya ada apa yang dilakukan seorang project manager. Jadi project manager ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya punya 4 fungsi. Yang pertama ada project planning, yang dimana adalah identifikasi semua tugas-tugas proyek dan estimasi waktu dan biayanya tiap-tiap tugas proyek yang ada. Yang kedua ada project scheduling atau penjadwalan proyek yang termasuk terkait dengan pembuatan timetable atau chart atau sebagainya dalam bentuk jadwal, di mana dari awal sampai akhir dengan proyek selesai. Dan yang ketiga ada proyek monitoring. Jadi proyek monitoring ini di mana seorang project manager ini itu melakukan guiding, supervising, dan coordinating atau memberikan tuntutan, supervisi, dan koordinasi sebagai tiap-tiap project team. Selanjutnya ada tugas yang terakhir, ada project reporting atau pelaporan sebuah proyek, di mana ini adalah melakukan tiap-tiap progres, sejauh mana
proyek ini telah berjalan. Terhadap siapa? Terhadap bisa ke manajemen, bisa ke user, atau ke proyek tim mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada creating a work breakdown structure atau WBS. Sebelum kita membuat WBS, penting untuk kita itu untuk ngelis tugas-tugasnya dan mengestimasi durasi dari tugas tersebut. Nah, sebagai contoh, ada dua bentuk WBS yang saya tampilkan di sini atau work breakdown structure. Yang pertama ada Gantt chart. Gantt chart itu merupakan chart berbentuk bar horizontal yang merepresentasikan beberapa jenis tugas serta durasinya. Sebagai contoh, gambar di sebelah kiri adalah Gantt chart yang menampilkan 5 tugas dalam urutan yang vertikal dengan durasi dalam urutan yang berhorizontal. Nah, sebagai contoh ada consultation and planning. Untuk durasi awalnya, dimulainya durasinya adalah Januari dan selesainya pada Februari. Nah, Gantt chart itu digunakan untuk menyimpelkan project yang kompleks. Nah, yang kedua ada PERT atau CPM chart. PERT atau CPM chart itu merupakan project management tools yang memecah project yang kompleks menjadi tas-tas atau tugas-tugas individual yang sudah dipastikan durasinya dan sudah di map out secara urutannya secara logikal, dari mana mereka harus dikerjakan dan dari mana mereka berakhir itu sudah diurutkan. Nah, PERT atau CPM itu perlu untuk mengurutkan list tasnya atau daftar tugas dengan jelas dan harus tersortir dan diurutkan terlebih jauh, karena jika tugas sebelumnya tidak selesai maka akan terjadi delay atau chartnya tidak bisa mengikuti flow atau urutan secara akurat. Nah, di sini kita safe to say bahwa PERT itu lebih baik daripada Gantt chart dalam proyek yang kompleks. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi durasi. Dalam suatu proyek, ada beberapa faktor yang mempengaruhi lama singkatnya suatu durasi. Yang pertama ada besar kecilnya proyek atau ukuran proyek. Nah, ukuran proyek itu benar-benar mempengaruhi durasi, karena biasanya proyek yang besar itu pasti akan lebih kompleks dan semakin kompleks proyeknya itu semakin banyak tugas yang harus diselesaikan. Nah, semakin banyak tugas yang harus diselesaikan maka semakin banyak durasi yang dibutuhkan juga. Yang kedua adalah human resources atau sumber daya manusia. Ketersediaan manusia dan level skill dan pengalaman tim members itu sangat mempengaruhi kecepatan tugas tersebut selesai. Nah, jadi semakin berkemampuan, semakin bisa seorang manusia dalam menyelesaikan tugasnya dalam suatu proyek, itu pasti akan mempengaruhi juga durasinya. Nah, kemudian experience atau pengalaman. Di sini pengalaman itu pengalaman yang dimaksudkan adalah yaitu pengalaman dalam mengatasi proyek yang sama atau yang persis. Nah, pengalaman pada masa sebelumnya atau pengalaman dalam mengerjakan proyek-proyek sebelumnya yang sama itu membuat membuat akurasi durasi itu bisa ditentukan. Jadi pengalaman itu berguna saat proyeknya itu sama antara ukuran dan skopus dengan yang sebelumnya. Kemudian ada constraint. Constraint itu merupakan hambatan. Nah, hambatan ini adalah suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh sistem. Nah, ini contohnya adalah limit dari waktu, budget atau SDA yang harus dipatuhi. Constraint itu atau hambatan itu memaksa seorang manajer untuk mengecilkan skop dan merealokasikan
SDA-nya serta memperbaiki timelines-nya supaya tidak berantakan dan tidak memperhambat durasinya lebih lama lagi. Oke, selanjutnya ada test pattern. Jadi ini masih berkaitan sama WBS ya. Jadi tugas dalam WBS itu harus disusun ke dalam sebuah urutan yang logis. Nah, urutan susunan dari tugas ini namanya test pattern. Jadi di sini urutan tugas ini nantinya tiap tugasnya itu diwakilkan dalam sebuah text box, atau di sini ada contoh dari text box-nya. Jadi dalam text box sendiri itu ada aspek test name atau nama tugas dan text ID atau isinya adalah kode atau kode identifikasi dari tugasnya. Kemudian ada text durasi atau durasi tugas atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah tugas, start day atau tanggal mulai atau hari mulai, finish day atau tanggal selesainya. Nah, ini adalah format yang biasa digunakan untuk merepresentasikan dari sebuah tugas dalam urutan text pattern. Oke, selanjutnya ada test pattern types atau jenis test pattern. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada dependent test. Jadi pada dependent test ini adalah dari mulai satu tugas ke satu tugas lain. Nah, untuk jenis kedua ada multiple successor test. Dalam multiple successor test ini, jadi satu tugas selesai itu ke dua atau lebih tugas lain. Jadi dua atau lebih tugas lain ini dijalankan langsung setelah satu tugas selesai secara bersamaan. Tapi apakah finish day-nya harus secara bersamaan juga? Enggak pasti, tergantung tingkat kompleksitas tugasnya. Ya, jenis yang ketiga ada multiple predecessor test. Jadi ini kebalikannya dari yang sebelumnya atau multiple successor test. Jadi antara dua tugas. Jadi ada dua tugas yang perlu diselesaikan baru dilanjut ke tugas selanjutnya satu tugas. Seperti itu. Jadi atau sama seperti kasus sebelumnya, apakah dua tugas ini harus selesai pada hari yang sama? Itu umumnya ya enggak pasti gitu. Jadi intinya buat lanjut ke satu tugas itu dua tugas ini harus selesai terlebih dahulu baru lanjut ke satu tugas tersebut. Ini adalah jenis multiple predecessor test. Selanjutnya ada test pattern yang lebih kompleks atau dalam sebuah, ini adalah contoh test pattern dalam sebuah proyek. Jadi di sini contohnya ada 9 tugas atau task. Di sini ada 8 tugas. Nah, ini kurang lebih urutannya itu seperti ini. Jadi ada tugas pertama. Jadi tugas pertama itu harus selesai baru lanjut ke tugas kedua. Nah, tugas kedua selesai itu bisa langsung lanjut ke tugas 3 dan 4 bersamaan. Jadi selanjutnya tugas 3 selesai itu lanjut ke 5, 6, dan 5, 6 selesai itu lanjut ke 7. Nah, ke 7 selesai dan 4 tadi selesai baru lanjut ke tugas 8, dan akhirnya ketika tugas 8 selesai proyeknya selesai. Oke, di slide ini kita berbicara tentang the critical path. A critical path is a series of text that, if delayed, would affect the
completion date of the overall project. Yang dimana mengartikan bahwa ketika satu step itu kita nggak bisa menyelesaikan dengan baik atau terhambat, maka itu jelas akan menghambat next stepnya. Sehingga kita perlu yang namanya mengarrange sebuah tugas. Kita harus nge-plan dari awal sampai akhir ketika kita mengautorisasikannya sampai kita announcement. Yang pertama bisa aja dari slide ini teman-teman bisa melihat ada obtain authorization, itu kita mungkin bisa estimasikan step pertama itu ada durasinya selama 10 hari. Terus kita masuk ke higher analysis. Kita masukkan itu untuk dianalisa selama 30 hari dan kita setelah menyelesaikannya itu kita bagi. Kita harus merencanakan training itu selama berapa hari sih? 5 hari. Terus untuk arrange-nya itu setelah dari hire itu kita butuh kira-kira berapa lama sih di logistik? Ya, kita durasikan 25 hari. Terus ketika kedua hal tersebut selesai, maka kita masukkan ke pengumumannya. Training itu berapa lama sih? Nah, sekitar 30 hari. Itu yang namanya kalkulasi bagaimana kita meng-arrange the tasks. Yang kedua adalah juga ada tabel di situ untuk mengkontrol faktor-faktor yang udah kita susun hal tersebut. Yang pertama adalah obtain authorization. Jadi ketika kita menentukan step pertama itu adalah 10 hari. Berarti pastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu selesai di day yang ke-10 sehingga kita bisa masukkannya ke higher analysis, di mana kita akan mulai di day yang ke-11 dan selesai di hari yang ke-40 karena kita mendurasikan bahwa di higher analysis kita punya estimasi waktu pengerjaan selama 30 hari. Sehingga setelah hari yang ke-40 untuk step higher analysis selesai dan dibagi ke plan training sama arrange logistik, di mana untuk plan training akan selesai di day yang ke-45 karena dimulai di day 41. Dan untuk arrange logistik akan selesai di hari yang ke-65 karena dimulai di day 41. Dan untuk step terakhir yaitu adalah announce training akan selesai di hari yang ke-95 karena mereka sama-sama distorkan di day ke-66. Sehingga durasi yang dibutuhkan kan selama 30 hari, sehingga dari awal sampai akhir itu akan selesai di hari yang ke-95. Project monitoring and control atau pemantauan dan pengendalian proyek. Jadi ada 3 cara atau 3 subbab yang akan kita bahas di sini. Jadi yang pertama yaitu ada teknik pemantauan dan pengendalian. Jadi untuk memastikan standar kualitas terpenuhi, banyak manajer proyek itu menetapkan tinjauan terstruktur. Jadi tinjauan terstruktur itu apa? Yaitu proses peninjauan pekerjaan anggota tim proyek oleh anggota tim lainnya. Jadi umumnya itu analis sistem itu meninjau pekerjaan analis sistem lainnya dan programmer meninjau pekerjaan programmer lainnya sebagai bentuk tinjauan sesama. Kemudian selanjutnya ada pemeliharaan jadwal. Jadi pemeliharaan jadwal ini dapat menantang dan sebagian besar proyek mengalami setidaknya beberapa masalah atau penundaan. Dengan memantau dan mengendalikan pekerjaan, manajer proyek berusaha meminimalkan dampaknya, mengidentifikasi solusi potensial, dan memilih cara terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir ada tugas dan jalur kritis. Manajer proyek itu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memantau tugas-tugas di sepanjang jalur kritis karena penundaan pada tugas-tugas tersebut memiliki potensi terbesar untuk menunda atau mengancam kelancaran proyek. Namun tugas-tugas lain tidak boleh diabaikan. Contohnya jika suatu tugas tidak berada di jalur kritis, memakan waktu terlalu lama dan menghabiskan waktu cadangan yang dialokasikan. Pada titik itu tugas tersebut sebenarnya menjadi bagian dari jalur kritis dan penundaan lebih lanjut akan menunda keseluruhan proyek. Selanjutnya kita akan bahas tentang reporting atau pelaporan. Nah, di dalam pelaporan itu ada yang namanya rapat status proyek atau project status meetings. Manajer proyek itu sering banget bikin rapat rutin. Tujuannya untuk update tim tentang status proyek dan membahas bersama-sama kalau ada masalah, isu atau bahkan peluang baru. Ya, meskipun kadang rapat banyak yang merasa merapat itu makan banyak waktu, tapi manajer proyek merasa ini tuh sangat penting. Kenapa? Karena di sini tim bisa saling berbagi informasi, kemudian diskusi masalah yang mirip, atau bisa menemukan teknik yang baru di sini.
Nah, rapat ini juga jadi kesempatan buat manajer untuk minta ide dan brainstorming bersama. Yang kedua ada project status report atau laporan status proyek. Selain rapat, laporan juga penting. Jadi laporan ini biasanya disajikan secara tertulis, terutama untuk manajemen dan juga pengguna. Nah, seringkali laporan ini dilengkapi dengan Gantt chart supaya status proyek itu bisa dilihat secara visual. Yang ketiga ada dealing with problems atau menghadapi masalah. Nah, satu hal paling sulit untuk manajer proyek adalah menentukan kapan harus lapor ke manajemen kalau ada masalah. Misalnya biaya membengkak atau jadwal molor. Nah, ada dua tipe manajer di sini. Yang pertama overly cautious, yaitu di sini tuh manajer sedikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Jadi lama-kelamaan manajemen itu bisa merasa terganggu dan malah mengabaikan laporan yang sebenarnya itu penting, laporan lain yang sebenarnya penting. Nah, yang kedua, waiting too long, yaitu manajer yang mencoba menyelesaikan semua masalahnya sendiri. Akhirnya waktu manajer ini lapor, masalahnya sudah terlanjur parah dan manajemen nggak punya waktu lagi untuk mencari solusi. Nah, tindakan yang paling baik sebenarnya ada di tengah-tengah, yaitu kalaupun masih belum jelas berapa besar dampaknya, ya lebih baik tetap lapor. Jadi jelaskan juga apa yang sudah kita lakukan untuk mengatasi masalah itu. Dan juga masalah itu wajar dalam sebuah proyek. Jadi lebih baik manajemen tahu lebih cepat daripada terlambat. Nah, selanjutnya adalah project management software atau perangkat lunak yang digunakan dalam project management. Nah, manajer proyek biasanya menggunakan aplikasi perangkat lunak atau software untuk membantu mereka dalam seperti perencanaan, penjadwalan, kemudian pemantauan, dan juga pelaporan proyek. Nah, sebagian besar software ini menawarkan fitur-fitur seperti PERT atau CPM, kemudian Gantt chart, resource scheduling, project calendars, dan juga cost tracking. Nah, berikut adalah bagaimana software seperti Microsoft Project bisa membantu memanage sebuah project. Yang pertama ada WBS atau Work Breakdown Structure. Jadi membuat WBS atau struktur rencana kerja dengan perangkat lunak itu dasarnya seperti membuat daftar tugas biasa. Hanya saja di sini lebih rapi dan lebih terorganisir. Kita tetap harus mengidentifikasi semua tugas, kemudian memperkirakan berapa lama setiap tugas butuh waktu, dan menentukan urutan pengerjaannya. Perangkat lunak ini akan membantu kita mencatat semua detail tersebut dengan lengkap, termasuk ketergantungan antar tugas, tanggal, dan juga durasi total proyek tersebut. Nah, selanjutnya di sini sudah ada 3 gambar dari Gantt chart, kemudian PERT chart view, dan juga calendar view. Pertama kita akan bahas terlebih dahulu pada Gantt chart view. Jadi kita bayangkan ini seperti timeline project dari sisi samping. Nah, di Gantt chart, tampilan Gantt chart di sini yang pertama di sisi kiri ada daftar tugas yang perlu diselesaikan. Jadi kita bisa lihat tugas-tugas ini tuh diatur dalam susunan hierarki. Seperti misalnya di step 3 yaitu perform fact finding yang punya beberapa subtugas. Kemudian ada sumbu horizontal. Ini tuh seperti garis waktu. Jadi setiap batang horizontal ini mewakili satu tugas. Panjang batangnya menunjukkan berapa lama tugas itu akan berlangsung. Nah, kemudian ada juga garis dan panah. Jadi garis tipis dengan panah yang menghubungkan batang-batang itu menunjukkan ketergantungan tugas, yaitu tugas mana yang harus selesai dulu sebelum tugas lain bisa dimulai. Nah, warna dari batang ini menunjukkan warna merah, yaitu menandakan tugas-tugas yang berada di jalur kritis atau critical path. Jalur ini sangat penting karena jika ada tugas di jalur ini yang terlambat, seluruh proyek akan ikut terlambat. Yang kedua, kita akan bahas PERT chart view. Jadi kalau Gantt chart itu timeline yang lurus, PERT chart ini lebih seperti peta alur kerja.
Jadi pertama, kotak-kotak tugas ini mewakili satu tugas dengan detail seperti nama tugas, ID, durasi, dan tanggal mulai atau selesainya. Kemudian ada garis penghubung, yaitu garis-garis ini menunjukkan hubungan antar tugas. Jadi kita bisa lihat ya di sini dengan jelas tugas mana yang harus selesai sebelum tugas lain dimulai. Kemudian warna merah sama seperti ganjar tadi, kotak atau garis yang berwarna merah menunjukkan jalur kritis. Jadi peta ini membuat kita bisa melihat alur mana yang paling genting dan harus dipantau secara ketat. Yang ketiga, calendar view. Jadi ini adalah tampilan yang paling sederhana dan praktis untuk kegiatan sehari-hari. Jadi format kalendernya itu tugas-tugas ditempatkan langsung di kalender sehingga kita bisa lihat apa yang perlu dilakukan pada tanggal tertentu. Warna merah seperti tadi, dua chart tadi, yaitu tugas yang berwarna merah adalah bagian dari jalur yang kritis. Fokus utama di sini adalah misalnya pada tanggal 25 September ada 4 tugas yang dijadwalkan, tapi hanya conduct a user survey yang ada di jalur kritis. Jadi itu harus menjadi perhatian utama manajer proyek hari itu. Jadi dari ketiga ini, chart ini memberikan perspektif yang berbeda ya tentang proyek, tetapi semuanya menunjukkan informasi yang penting dan sama, seperti ketergantungan tugas dan jalur kritisnya, yang sangat membantu manajer proyek untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai jadwal. Baik, selanjutnya ada risk management atau manajemen resiko. Nah, setiap project itu udah pasti ada resikonya. Dan manajemen resiko itu merupakan proses yang penting dalam suatu project. Manajemen resiko itu merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengantisipasi serta memonitoring potensial resiko potensial yang bisa membawa project tersebut pada hal-hal yang tidak diinginkan atau negatively affect a project so that their impact can be minimized or avoided, sehingga impaksi mereka itu bisa dikecilkan atau dihindari. Nah, ketika membuat risk management plan, kita itu harus mereview ukuran project, jadwal, budget, dan juga stakeholders bila ada. Diikuti dengan melis beberapa masalah atau risk resiko yang udah pasti potensial, mengevaluasi seberapa sering mereka terjadi dan seberapa besar impaksinya. Pada gambar di kanan merupakan contoh risk management plan, yaitu tabel resiko. Di sini ada sebelah kiri ada likelihood dan konsekuensinya, serta value atau seberapa besar impaksinya dari nomor 10 dan yang terendah nomor 2. Semakin berada merah, antara keterseringan dan konsekuensinya itu semakin besar, maka semakin berada di zona hijau, maka konsekuensi dan impaksinya itu impaksi dan keterjadiannya itu semakin kecil. Oke, di slide ini tentang bagaimana kita bisa managing for success. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang pertama adalah kita berbicara tentang sebuah tantangan, di mana dalam memanajemen sesuatu pasti adanya tantangan untuk mencapai sebuah target, di mana kita membutuhkan technical, sebuah planner. Sebagai seorang planner kita harus punya teknik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua adalah communication dan HR skills. Jadi ketika kita berkomunikasi, itulah yang dibutuhkan ketika kita dihadapkan dengan HR skills. Yang kedua adalah kita pasti diperhadapkan dengan sebuah masalah. Dalam sebuah bisnis, bagaimana kita bisa mengatur sebuah budgeting, bagaimana kita bisa menjadwalkannya itu dengan baik, itu kan bisa jadi sebuah hal yang mungkin biasa aja ketika kita sudah merancangnya dengan baik, struktur dengan baik, dan ya kita menjalankannya sesuai dengan skill yang kita punya, sesuai dengan teknik yang sudah kita jalankan. Tapi ketika hal tersebut kurang sesuai, skillnya kurang, SDM-nya kurang, maka problem ini akan bermasalah besar. Dan untuk solusinya itu adalah team requirements, resources, delay deadlines, improve control. Itu harus dilakukan evaluasi secara terus-menerus, bagaimana kita bisa mencari orang-orang yang baik, bagaimana kita bisa mengetreat, bagaimana kita bisa melihat penerimaan-penerimaan yang ada untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan resikonya tentu sudah dibahas di dalam perspektifnya Brooks Law,
Terus untuk yang terakhir adalah faktor-faktor apa yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah goals yang kita inginkan. Yang pertama adalah perlunya berbagai macam pemikiran, bagaimana kita bisa make business kita, bagaimana kita bisa melihat bahwa opportunity itu bisa datang ketika kita melakukan apa. Terus on time with it. Terus kita bisa menyesuaikan budget dan bagaimana kita bisa mengefisiensi dari managing yang kita sudah susun. Apakah ketika kita merancang itu kita sudah pertimbangkan apakah ini akan memberatkan atau tidak, atau ini akan mengefisiensi dari semua hal yang kita kerjakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.